Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar dari kelas IPA 2. Di sini saya juga merupakan guru dari SMP Islam Al-Azhar 24 Makassar. Hari ini, hari Rabu tanggal 18 November 2020, saya akan melakukan perekaman praktek video pembelajaran sebagai ujian kinerja. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabarnya hari ini kelas Al-Azim? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya nak? Masih pagi-pagi. Tetap semangat ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan dulu doa bersama. Ya, silahkan ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin ya Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak hadir? Hari ini jumlah kita ada 19 anak ya. Berapa orang yang tidak hadir nak? Satu orang, Ji. Satu orang. Yang lain yang hadir hari ini silahkan buka Google Classroom-nya. Buka Google Classroom-nya untuk mengabsen. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang gangguan pencernaan. Ya, kita belajar tentang gangguan pencernaan. Miss Dian mau tanya dulu, apa sih yang menyebabkan pencernaan kita terganggu? Ada yang bisa bantu Miss menjawab? Apa yang menyebabkan pencernaan kita terganggu? Ayo. Memakan makanan yang tidak sehat. Memakan makanan yang tidak sehat. Terus, apa lagi? Amin. Silakan. Siapa itu? Semangat, Farel. Makan tidak sehat. Mengkonsumsi makanan yang zatnya tidak tentu, yang berbahaya. Berarti di sini Miss Dian menyimpulkan, apakah makanan mempengaruhi kesehatan kita? Sangat. Sangat ya. Sangat. Jadi, makanya kita perlu memakan makanan yang sehat, makanan yang baik ya, karena makanan mempengaruhi kesehatan kita. Kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan mengemukakan apa sih itu zat aditif ya. Kemudian kita akan memerinci jenis-jenis zat aditif ada apa saja. Kemudian kita akan mendeteksi zat aditif pada makanan dan kita akan mengetahui apakah zat aditif ini mempunyai dampak bagi kesehatan kita. Tahu ini gambar apa? Jajanan pinggir jalan. Sehat nggak? Tidak tahu. Belum tentu ya. Enak belum tentu sehat. Makanya kita perlu mempelajari materi ini. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa kita itu harus pandai-pandai menyeleksi. Ya, pandai-pandai menyeleksi makanan. Makanan yang sehat akan memberikan tubuh yang kuat. Ya, makanan sehat akan menjadikan tubuh kuat. Oke. Ya, sekarang kita mau menguji kandungan bakso. Sudah ada baksonya? Di depan sini Miss Dian sudah menyajikan bakso dan temulawak ya, atau kurkumin. Jadi ini bakso dan temulawak atau kurkumin yang Miss Dian sajikan. Semua sudah menyiapkan bakso dan
kurkumin, bakso dan Sudah. temulawaknya. Oke, angkat Sudah, baksonya. Sudah. Angkat baksonya ke kamera. Hah? Oke. Dadah. Sudah ya, sekarang kita lihat video bagaimana menguji kandungan boraks pada bakso. Abu mute dulu Abu. Ya. Nah, ini kunir ya. Ini kunir. Temulawak atau kurkumin. Ya, parut temulawaknya sudah diparut. Ada yang sudah parutnya Sudah. mana ya? Sama Miss Dian sudah parut. Oke, oleskan. Baunya. Oleskan ke bakso. Ya, oleskan ke baksonya. Sudah? Ayo kita sama-sama oleskan ke baksonya. Nih, Miss Dian oleskan ya. Oke? Baunya. Bau besi. Nah, bakso satu. Wah, jadi kuning. Kalau berwarna kuning berarti tidak warna mengandung kuning. boraks. Ya. Dia warna kuning kemerah-merahan, berarti dia mengandung boraks. Kalau yang ini kuning saja, tidak ada boraksnya. Ah, kalau baksonya Miss Dian, dia berwarna kuning saja. Berarti bakso yang Miss Dian beli tidak mengandung boraks. Bagaimana dengan kalian? Miss Dian mau lihat bakso kalian? Warna kuning. Jempol yang berwarna orange, ada nggak? Kuning. Kuning semua? Vlogger. Wah, berarti nggak ada yang mengandung boraks ya. Ah, berarti tempat beli baksonya bagus-bagus ya. Tempat beli bakso kalian bagus-bagus. Ah, boleh nanti kalau kalian misalnya jalan-jalan mau makan bakso, bawa temulawak atau bawa kunyit. Ah, di sebelum makan ambil dulu 1 biji, oles dulu. Oh, tidak ada boraksnya, tidak ada formalinnya ini. Berkurang satu Miss baksonya. Berkurang ya tidak apa-apa daripada kita makan yang tidak sehat, yang tidak baik bagi tubuh kita, lebih baik berkurang 1 ya. Mementingkan kuantitas, Farel. Ya, lebih bagus mementingkan kualitas ya, Axel ya. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut. Hasilnya silahkan isi ke LKPD kalian. Ya, hasilnya silahkan isi ke LKPD-nya. Isi di LKPD hasilnya. Ya, LKPD-nya nanti minta teman-temannya ya pada saat diskusi minta datanya teman-temannya. Kira-kira ada nggak yang berwarna kemerahan yang mengandung boraks? Oke, sekarang masalah pada pembelajaran hari ini. Siapa yang mau angkat jempol pada makanan? Wah, bagus sekali ini pikirannya Adil ya. Bisa sampai ke sini. Oke, berikutnya. Siapa? Axel. Oke, coba Axel. Satu perempuan ya. Satu orang Apa yang perempuan. terjadi jika kita mengonsumsi zat aditif yang berlebihan? Apa dampak zat aditif bagi kesehatan? Oke, apa dampak zat aditif bagi kesehatan? Jawaban dari rumusan masalah ini, ya, untuk mencari jawaban dari rumusan masalah ini, maka kita akan menyaksikan video pembelajaran yang Miss Dian putar. Tapi kalau di video pembelajaran itu masih belum cukup sebagai referensi buat kalian untuk mencari pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian boleh buka di Google Classroom, ya, di Google Classroom itu Miss Dian sudah mengupload bahan ajar, ya, modul pembelajaran. Di situ kalian bisa baca untuk mencari atau menemukan jawaban dari rumusan masalah tadi. Atau bisa juga membuka situs-situs ya yang ada di internet. Nah, sambil kalian menonton video ini, sambil kalian mengisi LKPD-nya, ya, sambil kalian mengisi LKPD-nya, nanti kita akan diskusi.
Sudah kelihatan. Oke. Jajanan abang-abang yang suka masalah di depan sekolah kita. Aromanya, bentuknya, warnanya, rasanya, atau malah abang-abangnya. Dari penampakan jajanan itu, ternyata banyak bahan yang digunakan untuk meraciknya. Terkadang penjual menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Zat itu biasa disebut dengan zat aditif. Memperpanjang daya simpan. Selain itu juga dapat meningkatkan gizi makanan berupa protein, vitamin, dan mineral. Saking banyaknya penjelasan yang berkaitan dengan makanan, ditambah abang-abang jualan sudah menunggu di depan jalan. Mari kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih. Oke. Baik, itu tadi videonya ya. Sekarang Miss Dian akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok untuk berdiskusi mengenai apa? Mengenai tadi identifikasi masalah yang sudah kita rumuskan tadi. Ada 3 ya. Jadi Miss Dian akan memberi kalian ke dalam grup-grup kecil ya. Nah, sekarang Miss Dian akan membreak out kalian ke dalam ruangan-ruangan untuk melaksanakan diskusi kelompok ya, sesuai dengan LKPD. Setelah itu, setelah kalian melaksanakan diskusi kelompok untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah kita susun tadi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, jadi sudah dipersiapkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Siapa? Kelompok 1 siapa? Farel. Farel. Siapa lagi? Mana Farel? Farel. Abu. Oke. Kelompok 2. Farel saya pindahkan ke ruangan 1. Farel udah masuk ya? Cek. Nah, ini kelompok 3 ya. Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam, Miss. Iya, silahkan nak berdiskusi untuk LKPD-nya. Boleh salah satunya menampilkan LKPD-nya biar sama-sama diisi. Siapa nih yang mau menampilkan LKPD-nya? Saya saja, Miss. Oke, silahkan Ananda Adil. Ananda Adil, silahkan menampilkan LKPD-nya. Semua siapkan produk makanannya. Sudah siap produk makanan kemasannya? Oke, kelompok 1. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah ya, silakan didiskusikan ya LKPD-nya. Ya, boleh Farel sambil share screen, isi ininya. Ya, saya ke ruangan lain dulu memantau nak ya. Coba share screen ya. Silakan share screen. Yang tadi rumusan masalah itu ada pertanyaan apa itu zat aditif. Kemudian Terus yang kita akan diskusikan itu Miss pengertiannya zat aditif, terus rumusan masalah lainnya. Kayak bagaimana mendeteksi zat aditif, apa dampaknya zat aditif. Itu Miss. Kita akan... Nah, coba kalau menurut Kak Farel zat aditif itu apa? Kalau menurut saya zat aditif itu zat yang ditambahkan ke dalam makanan. Yang lain gimana? Yang lain? Oke, silakan diskusi. Arahkan temannya Farel. Ya. Rumusan masalah selanjutnya itu apa dampaknya zat aditif bagi kesehatan? Menurut kalian? Kalau menurut saya dampaknya zat aditif itu ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Tapi kembali lagi semua tergantung dengan jumlah penggunaannya, jumlah konsumsi. Sesuai dengan berapa yang digunakan. Oke, saya coba ke room 3 dulu. Kira-kira ini Miss jawabannya, setuju bilangnya jawabannya atau ada yang mau ditambahkan? coba bagaimana Adil memimpin temannya diskusi, saya melihat. Setuju ini semua bilang nomor 1, hampir semua produk di atas layak dikonsumsi karena memiliki logo halal dan izin dari BPOM, dan produk di atas belum melewati tanggal expire-nya. Ada mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi? Ayo, saya menerima apa saja yang Anda mau katakan. Asraf kayaknya mau berkomentar. Asraf. Asraf mau berkomentar, nak? Asraf. Sebenarnya aku telepon Miss satu-satu, baru aku tanya ini, baru bicara Miss sedikit-sedikit Miss, baru dapat jawabannya. Oke, baik. Saya pantau di Adil tetap
dipantau temannya untuk diskusi. Saya ke kelompok 2 dulu nak ya. Yang mau dengar? Nah, tadi kan itu yang dari saya itu apa itu zat aditif. Nah, kalau menurut saya zat aditif itu adalah makanan zat-zat berbahaya yang terkandung di makanan. Nggak berbahaya juga sih. Pokoknya itu terkandung dalam makanan seperti pewarna, pemanis, pengental dan lain-lain. Nah, itu bisa dibilang berbahaya jika terkonsumsi dalam jumlah yang besar. Yang kedua itu dari Adil, yaitu pertanyaan bagaimana mendeteksi zat aditif pada makanan. Tunggu dulu, yang satu dulu itu kan menurut Axel. Gimana yang lain? Oke, sudah kembali semua ya. Baik, Ananda sekalian, sudah kembali ke ruang utama. Sudah kembali semua ya. Siap ya, siapa yang mau pertama? Kelompok berapa yang mau pertama presentasi? Semuanya aktifkan kamera. Kelompok 1. Kelompok berapa yang pertama presentasi? Kak, bisa ya? Oke, kelompok 3 paling semangat ini kelompok 3 Adil. Silakan Ananda Adil. 3 yes. Applause dulu. Kelompok 3 applause. Saya suka semangatnya ini kelompok 3 ya. Apa nih? Silakan Ananda Adil. Oke, udah muncul. Ya, silahkan Adil. Tabelnya dulu, tabelnya gimana? Coba tunjukkan hasil tabel kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini orang. Saya dari kelompok 3, juga sebagai ketua dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang zat aditif dan apa? Dan kelompok saya itu ada Yusra, Asraf, dan Ari. Tapi Ari karena keterbatasan audionya dia tidak bisa membaca. Makasih. Dari hasil pengamatan kandungan zat aditif pada bahan makanan, yaitu nomor 1 saya memakai soft drink mereknya Coca-Cola. Coca-Cola apa Coca-Cola? Zat pewarnanya Coca-Cola. Zat pewarnanya karamel, zat pengawetnya asam fosfat, dan zat penyedapnya saya tidak temukan. Logo halalnya itu punya, dan Coca-Cola juga memiliki. Logo halalnya ada. Coca-Cola memiliki logo halal dan Coca-Cola juga memiliki izin dari BPOM. Dan tanggal expire-nya itu tanggal 16 bulan 4 2021. Jenis makanan kedua adalah sambal. Merek sambalnya itu sambal ABC. Zat pemanisnya itu air gula dan glikosida steviol. Habis itu glikosida itu baru zat pewarnanya nggak ada. Zat pengawetnya natrium benzoat dan natrium metabisulfit. Zat penyedapnya itu garam dan bawang putih. Sambal ABC memiliki logo halal, sama sambal ABC memiliki izin dari BPOM. Tanggal expire-nya tanggal 4 bulan 5 2021. Dan barang ketiga jangan lupa nafas Adil. Dan barang ketiga adalah kecap mereknya. Ini Adil semua ABC. Yang presentasi, nggak dibagi. Tidak Miss, nanti yang dibaginya di soal Miss. Oh gitu. Kecap ABC, gula, natrium benzoat, garam. Kecap ABC memiliki logo halal dan kecap ABC memiliki izin BPOM. Dan saya pada saat membelinya tidak melihat tanggal expire-nya. Ternyata udah expire Miss. Hati-hati kan? Ini 2020. Hati-hati. Jadi masih ada pedagang-pedagang yang tidak melihat dagangannya sudah expire atau belum. Makanya kalau beli itu lihat expire-nya ya. Oke, lanjut nak. Yang ketiga itu snack, Citato, zat pemanisnya gula, ekstrak daging sapi dan garam ya. Citato memiliki logo halal dan Citato memiliki izin BPOM. Tanggal expire-nya tanggal 3 Maret 2021. Barang kelima mie, Indomie goreng, zat pemanisnya kecap manis gula. Habis itu pewarna sintetik tetrasin, natrium, penguat rasa monotrium,
Indomie memiliki logo halal dan Indomie memiliki izin dari BPOM. Tanggal expire-nya itu tanggal 17 Mei itu. Ya, tanggal 17 Mei 2021. Sambal yang barang keenam itu sambalnya itu Del Monte, zat pemanisnya gula, zat pengawetnya natrium benzoat dan natrium metabisulfit. Metabisulfil, mononatrium gluma, baru Del Monte memiliki logo halal dan Del Monte memiliki izin dari BPOM. Oke, langsung ke pertanyaan. Silahkan, Nak. Yang pertanyaan akan dilanjutkan oleh Yusra. Oke, Yusra. Sabar Yusra. Terima kasih dari Adil. Selanjutnya pertanyaan ini saya lanjutkan. Manakah dari produk makanan di atas yang layak dikonsumsi? Jelaskan alasanmu. Hampir semua produk di atas layak dikonsumsi karena memiliki logo halal dan izin dari BPOM dan produk di atas belum melewati tanggal expire-nya. Manakah dari produk makanan di atas yang tidak layak dikonsumsi? Jelaskan alasanmu. Produk yang tidak layak untuk digunakan adalah kecap karena telah melewati tanggal expire-nya. Malu beli kecap air. 5. Bagaimana syarat zat aditif yang boleh dikonsumsi? Beberapa penyangga zat aditif makanan antara lain harus mempunyai sifat dapat mempertahankan gizi makanan, tidak mengubah zat-zat esensial dalam makanan, dan dapat mempertahankan atau makanan, tidak untuk menutupi zat pada makanan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui bakso yang mengandung boraks dan yang tidak mengandung boraks, dan kita juga dapat mengetahui zat aditif yang berbahaya dan yang tidak berbahaya, dan kita juga dapat mengetahui zat aditif berupa pengawet, pewarna, pemanis, penyedap di dalam makanan. Oke. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 3. Kalau kurang lebihnya tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 semuanya. Luar biasa. Ada yang mau memberi pertanyaan? Jangan stop share dulu, Miss. Ya, gak perlu stop share dulu. Ada yang mau memberi pertanyaan? Siapa nih? Yang mau memberi pertanyaan? Siapa? Kenapa ya? Ya Allah, buat melek. Ya, bagus. Siapa? Di soal-soal. Siapa? Nomor? Apakah ada orang yang bisa aman atau bisa baik-baik saja jika mengonsumsi zat aditif dengan jumlah yang Apa? Boleh diulang, Nak? Apakah ada orang yang bisa, yang organ sistem pencernaannya yang bisa tahan dengan zat-zat aditif tersebut? Apakah yang bisa ada tahan? orang yang sistem pencernaannya tahan terhadap Maksudnya yang kuat bisa tahan dari aditif yang banyak yang tidak normal jumlahnya. Kayak borak, formalin masuk begitu maksudnya. Ya, kayak jadi zat aditif kalau menurut pertanyaannya Axel, kalau dikonsumsi zat aditif secara berlebihan, ada nggak yang biasa-biasa saja tidak menimbulkan penyakit? Maaf Miss, jaringanku. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan kelompok 3 menjawab. Ya, apakah tubuh akan baik-baik saja atau ada orang tertentu yang bisa tubuhnya baik-baik saja? Susah itu Miss, kan depan apa boleh orang berlebihan makan begini ya Miss. Nggak pernah ya. Kayaknya kalau terlalu berlebihan juga kayak setiap hari baru dalam satu hari itu baru banyak sekali namakan kayak yang mengandung boraks, formalin atau zat aditif yang berbahaya, mungkin tidak akan tahan sistem pencernaannya, pasti juga akan terkena penyakit-penyakit yang akan timbul saat makan itu zat aditif yang berbahaya. Mungkin begitu. Oke, jadi ya bagus sekali ya. Atau ada yang mau menambahkan? Oke, baik. Kalau begitu selesai untuk kelompok 3 ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Silakan stop share screen, Nak Adil.
Janis. Kelompok 1. Give an Oke. applause, man. Oke, aplaus untuk kelompok 3 ya. Sekarang kelompok berapa yang mau lagi? 1, ayo. Boleh lah. Satu Satu, ready? yuk. Let's go. Oke, silakan Farel. kelompok 1. No responding. Silakan kelompok 1 tampilkan hasil LKPD-nya. Sudah siap LKPD-nya? Siap. Oke, silakan nak. Oke, Oke. kita dengar Farel presentasi. Mana nih? Wah, ada. Nah, Wah, lu disepir. Tuh. disepir anjir. Ya, Disepir. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Azaki. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 1. Dan teman kelompok saya yaitu Afifah, Syahnas, dan Abu. Ya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan LKPD kami. Terus hasil pengamatan kandungan zat aditif pada makanan. Oke. Nah, jenis makanan yang pertama itu yaitu snack. Nah, mereknya itu Taronet. Zat pemanis yang terdapat itu adalah gula, terus zat pewarna tidak terdapat, zat pewarna dan zat pengawet. Zat penyedapnya itu garam dan terdapat logo halal dan sertifikat BPOM. Nah, expire-nya itu cukup lama yaitu tanggal 24 bulan 4 2021. Oke, selanjutnya masih dalam snack yaitu Happy Toast. Nah, zat pemanisnya itu ada gula, terus terdapat pewarna karmin yang berasal dari ulat setahu saya. Nah, terus tidak terdapat pengawet dan penyedap rasanya itu penguat rasa dinatrium. Terdapat logo halal dan sertifikat BPOM RI. Expire-nya juga itu cukup lama, tanggal 15 bulan 10 2021. Nah, selanjutnya itu kecap. Merek kecapnya itu kecap ABC. Bahan pemanis yang terdapat itu kita ketahui adalah gula, terus pewarnanya itu pewarna alami karamel. Terdapat juga pengawet pada kecap ABC yaitu natrium benzoat, dan penyedap rasa itu garam. Terdapat juga logo halal dan sertifikat BPOM RI. Tanggal expire itu tanggal 21 bulan 10 tahun 2022. Nah, selanjutnya itu masih kecap, tapi mereknya kecap Bango. Kecap Bango, ya. Zat pemanisnya itu gula dan warnanya itu tanggal 5 bulan 4 2021. Selanjutnya itu soft drink yaitu Coca-Cola. Bahan pemanisnya itu zat pemanisnya itu gula, terus warnanya karamel, pengawetnya asam fosfat, penyedap rasanya garam. Terdapat sertifikat halal dan sertifikat BPOM RI. Tanggal expire-nya tanggal 28 bulan 4 tahun 2021. Nah, kita beralih ke seputar mie. Yang pertama itu Indomie Toto Spesial. Nah, di bagian mie dan bumbunya itu terdapat gula dan terdapat warna sintetik tartrazin. Terdapat juga pengawet asal memiliki sertifikat halal dan BPOM RI. Tanggal expire-nya itu cukup lama, 2 tahun kemudian, tanggal 1 bulan 7 tahun 2022. Terus sambal Indofood, terdapat pemanis yaitu gula, tidak memiliki pewarna, dan terdapat zat pengawet yaitu natrium benzoat dan natrium metabisulfit. Terus zat penyedapnya itu garam dan bumbu rempah-rempah. Memiliki sertifikat halal dan sertifikat BPOM RI. Tanggal expire-nya juga sama di atas, 2 tahun kemudian yaitu tanggal 5 bulan 6 tahun 2022. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan nak. Oke. Di bagian pertanyaan itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Syahnas. Silakan.
Silakan. Nomor 1. Manakah dari produk makanan di atas yang layak dikonsumsi? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, kecap bangau, karena tidak memiliki bahan pengawet dan menggunakan zat pewarna alami. Sebenarnya semua makanan di atas dapat dikonsumsi, cuman ada beberapa yang kurang baik. Nomor 2. Manakah dari produk makanan di atas yang tidak layak dikonsumsi? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, Indomie, Indomie Soto Spesial, Sarimi, Fanta, Coca-Cola, karena menggunakan zat pengawet dan zat pewarna, serta ada yang mengandung soda. Akan tetapi makanan di atas tetap dapat dikonsumsi, cuman kurang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Kesimpulan pembelajaran pertama, kita dapat mengetahui zat aditif mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya, serta dapat mengetahui makanan mana yang aman dikonsumsi, dan kita juga dapat mengetahui bakso yang mengandung boraks. Terima kasih. Oke, terima kasih Ananda Dia. Selanjutnya silahkan ditutup Farel. Ya, terima kasih atas sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, coba tanya. Pertanyaan. Saya coba. Ya. Ya, siapa? Adil. Silahkan Adil. Kan itu ada tanggal expire, Miss. Seandainya itu tanggal expire-nya hari ini, Miss, masih bisa dikonsumsi atau tidak? Nah, siapa nih yang menjawab? Kalau ada tanggal expire, bisa nggak dikonsumsi hari ini atau enggak? Nah, kan tadi Adil bilang kalau tanggal expire-nya hari ini. Ya. Nah, berarti hari ini tuh sudah expire, tapi ada kemungkinan juga masih bagus. Karena saya pernah juga dapat hari itu sudah expire, cuman masih layak dikonsumsi dan masih enak. Oh, berarti kalau expire hari ini masih boleh dikonsumsi ya Farel ya? Ya, enggak Miss, dicek dulu apakah itu masih bagus atau masih enak atau ya, karena pernah. Oke. Tanggal expire hanyalah sebuah angka. Coba Ya, yang expire 2 tahun yang Nah, lalu. gitu ya? Coba. Tapi perlu hati-hati ya. Coba. Miss Dian jelaskan ya. Jadi ada perbedaan antara tanggal expire dan best before. Beda ya, expire date dengan best before atau sebaiknya digunakan. Kalau expire date itu artinya benar-benar sudah nggak bisa digunakan, sudah nggak bisa lagi dipakai, ya sudah tanda larang, jangan lagi dikonsumsi. Itu expire date. Bahkan seharusnya berdasarkan aturan dalam perindustrian dan perdagangan, makanan ya itu harus ditarik dari peredaran ketika expire date-nya mendekati 3 bulan sebelum expire date. Makanan itu harus sudah ditarik dari supermarket. Nah, kalau best before itu artinya sebaiknya digunakan tanggal hari ini misalnya. Kalau itu masih boleh, tapi jangan terlalu lewat, ya tetap harus hati-hati. Nah, ya. Tapi kalau expire date itu sudah benar-benar nggak bisa. Bahkan aturannya 3 bulan sebelum expire date, makanan harus ditarik dari peredaran dari supermarket. Makanya kalian biasa lihat di pinggir jalan ada yang diskon besar-besaran, biasa nggak? Di pinggir jalan? Karena mau expire date. Betul, karena sudah mau expire date. Karena sudah mau expire, makanya. Seperti yang saya baca dulu itu bukan expire, tapi apa? Better use before. Ya. Best before itu masih boleh digunakan pada hari best before-nya, tapi jangan terlalu lewat. Kalau expire date, hari ini expire date, jangan dikonsumsi. Bahkan sebelumnya, kalau misalnya sisa sehari 2 hari, gak usah lagi konsumsi. Ya, kebalikannya nak ya. Oke, Miss. Oke, paham? Ya. Paham. Oke, baik. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya itu apa?
kita harus berhati-hati lagi untuk mengkonsumsi makanan dan minuman seperti itu. Dan seperti snack, soft drink, Indomie. Dan harus juga dijaga karena kita harus memperhatikan kesehatan kita. Sekali lagi, mana suaranya Al-Azim? Semangat pagi! Pagi. Yes. Pagi, yes. Baik, anak-anak sekalian, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang zat aditif. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang kandungan zat kimia pada sabun, bahan-bahan rumah tangga ya, seperti sabun, sampo, kemudian pencuci piring, ya, pembersih lantai dan lain-lain. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, Miss Dian cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan siapa yang memimpin doa? Axel, silahkan Axel menutup. Doa apa ini? Al-Asr. Ya. Subhanakallah itu. Oh, yang mana? Ya. Oh, enggak. Yang subhanakallah. Ya. Kita belajar hari ini, kita membaca doa terlebih Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi bahan kimia dalam rumah tangga. Ya, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa LKPD-nya diupload kembali di Google Classroom. Ya, semua anak mengupload kembali di Google Classroom LKPD-nya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Adil bisa.